Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MA Kanjeng Sepuh. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah keselamatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran meskipun dengan jarak jauh, dengan daring. Semoga kegiatan kita selalu diiringi ridho dan rahmat dari Allah, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita memulai pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti diberikan Allah kefahaman buat kalian semua dan diiringi dengan ridho dari Allah, sehingga menjadikan ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kunniyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Pak Yusuf akan membahas tentang hasil-hasil kebudayaan manusia prasejarah. Silakan dilihat, di slide itu sudah ditampilkan Pak Yusuf. Kalian juga bisa membuka buku pendamping, baik yang sudah dipegang kalian atau buku LKS, sebagai bahan tambahan untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Semua manusia pada hakikatnya itu sama, mesti menghasilkan kebudayaan. Juga seperti itu, seperti manusia purba. Manusia purba meskipun juga manusia purba, mesti ada hasil kebudayaannya. Karena kebudayaan itu adalah hasil karya cipta dan karsa manusia. Dan manusia purba itu juga menghasilkan kebudayaan. Meskipun sangat sederhana, meskipun kebudayaannya tidak sebagus kebudayaan sekarang, meskipun kebudayaannya tradisional. Makanya kita perlu tahu, kita perlu mengerti apa saja hasil-hasil kebudayaan manusia prasejarah yang sudah ada di Indonesia terutama, dan yang ada di sekitar kita, dan perkembangannya bagaimana, biar kita paham, oh ternyata nenek moyang kita itu juga sudah pintar menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang intinya kebudayaan itu digunakan untuk kebutuhan hidup, untuk survive atau mempertahankan hidup, baik untuk nanti berburu makanan, mengolah makanan, bahkan nanti di masa selanjutnya kebudayaan itu digunakan untuk menyembah nenek moyang atau digunakan untuk beribadah dan selanjutnya. Oke anak-anak, kita bahas ya. Kalau menurut klasifikasi zamannya, masanya, kebudayaan itu nanti ada pada zaman Pleistosen dan Holosen. Cuma nanti yang lebih muda biasanya beberapa buku atau beberapa sejarawan mengklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Ada kebudayaan zaman batu. Kebudayaan zaman batu nanti juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi, dan juga ada kebudayaan zaman logam. Kalau ngomong kebudayaan zaman batu, berarti semua hasil kebudayaannya berasal dari atau berupa batu. Terus ada pertanyaan gini, loh Pak, berarti manusia purba itu kebudayaannya batu semua? Ya bukan berarti batu semua seperti itu, bukan. Karena emang pada masa itu manusia prasejarah, manusia yang hidup pada zaman prasejarah itu tidak memiliki kemampuan seperti kita sekarang yang menghasilkan kebudayaan modern. Jadi pada masa itu mereka menghasilkan batu yang berupa nanti ada kapak genggam, kapak sepatu, dan seterusnya. Ya adanya batu yang digunakan batu. Nanti zaman logam seperti itu. Perbedaannya nanti zaman logam, karena mereka sudah cukup berkembang, maka menjadi zaman logam. Ya. Oh, yang pertama kita bahas sekarang tentang kebudayaan zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Salah satunya nanti di kebudayaan ini ada kebudayaan Pacitan. Silakan dibuka bukunya, ada kebudayaan Pacitan. Salah satu cirinya peralatan yang dihasilkan nanti masih sangat kasar. Ya, ada kapak genggam, ada alat-alat peneta atau chopper. Terus
alat-alat ini biasanya ditemukan di dekat atau digunakan oleh manusia prasejarah, yaitu Pithecanthropus erectus. Ya, itu kebudayaan Pacitan. Terus ada juga kebudayaan Nyandong. Kebudayaan Nyandong, peralatannya ditemukan salah satunya ada flakes. Flakes itu alat serpi berupa kayak pisau kecil itu, atau alat penusuk yang digunakan sebagai apa? Sebagai pengolah makanan dan buru-buru makanan. Ditemukan pula peralatan dari tulang dan tanduk berupa belati. Jadi tulang-tulang atau tanduk hewan itu digunakan untuk apa? Untuk berburu, untuk merobek ubi-ubian, untuk merobek hewan atau makanan dan seterusnya. Dan manusia pendukung pada masa ini salah satunya adalah Homo solensis dan Homo lajakensis. Itu kebudayaan Nyandong. Nah, ciri-ciri kehidupan masyarakat atau alat pada masa batu tua atau Paleolitikum, yaitu hasilnya itu masih asli, belum diasah. Jadi batunya itu masih asli, belum diasah, belum seperti batu yang halus, tidak. Dan pada masa itu sistem kehidupannya atau sifat kehidupannya itu nomaden atau berpindah-pindah. Berpindah-pindah seperti yang pernah dijelaskan Pak Yusuf di kelas. Pada masa ini mereka itu food gathering. Jadi mencari makanan, mengumpulkan makanan dan berburu. Jadi mereka hidup itu bertahan hidup itu berdasarkan pada kebutuhan seleksi alam atau kebutuhan dari alam. Jadi kalau misalkan makanannya habis, mereka berpindah, makanya disebut dengan nomaden, berpindah-pindah. Dan mereka juga belum mengenal sistem perkawinan. Meskipun mereka itu berkelompok atau hidupnya ya tidak banyak sih, 1-2 orang dan seterusnya, tapi mereka belum mengenal sistem perkawinan atau sistem kelompok. Ya, juga belum mengenal sistem religi. Karena pada masa ini, masa yang pertama, yaitu pada zaman batu tua, mereka masih bersifat sangat tradisional dan berpindah-pindah. Nah, ini contohnya. Ada kapak genggam, ini yang pertama ya. Ada kapak genggam, ini sebagai alat penetak atau pemotong. Kapak seperti batu, iya Pak, kapak, tapi digunakan sebagai alat penetak atau pemotong. Ada juga ini alat dari tulang untuk merobek ubi dan keladi dari dalam tanah dan menangkap ikan dan seterusnya. Ini berasal dari tulang atau tanduk rusa. Ya, terus ini flakes. Flakes ini digunakan untuk mengeluti hewan atau buruan atau untuk mengiris daging. Nah, ini contoh yang ada pada zaman Paleolitikum atau pada zaman batu tua. Ya, ini juga ada kebudayaan dari Nyandong. Ya, alat-alat dari Nyandong. Ini juga ada kapak batu, ini juga sama digunakan untuk berburu juga dan untuk mengolah makanan. Ya, ini silakan dilihat. Ya, diperhatikan karena nanti ini juga di akhir materi yang kita bahas ini nanti juga ada tugas buat kalian seperti yang disampaikan Pak Yusuf kemarin di di pertemuan sebelumnya, bahwa sama nanti diberi tugas Pak Yusuf untuk mencari fungsinya. Oke ya. Selanjutnya pada zaman Mesolitikum atau pada zaman Batu Tengah. Bedanya apa nanti? Ya cukup berbeda karena pada masa ini nanti mereka sudah mulai menetap. Ya, ciri-ciri pada zaman ini adalah peralatan dari batu yang telah diasah. Jadi peralatannya itu sudah mulai diasah, sudah mulai ada yang tajam. Yang menarik pada zaman ini atau pada zaman Mesolitikum ini adalah ditemukannya tumpukan sampah dapur nanti dengan yang disebut dengan istilah Knochenmodinger dan Abyssosroce. Abyssosroce itu apa? Abyssosroce itu tempat atau seperti lukisan-lukisan, gambar-gambar sisa yang ada di dalam gua. Berarti pada masa Mesolitikum ini bisa disimpulkan salah satunya adalah masyarakat pada zaman ini sudah mulai menetap. Ada tumpukan kerang. Jadi kalau misalkan di daerah sini ada tumpukan kerang, misalkan di daerah Ngawen Utara atau Mojawasem itu kan ada tumpukan kerang. Ya tapi tidak seperti itu. Nah, dimungkinkan kalau ada tumpukan kerang seperti itu berarti ada pemukiman, ada penduduk yang tinggal di situ. Ya. Pada masa ini ada 3 kebudayaan yang muncul nanti. Ada kebudayaan flakes atau alat serpi gila, dan kebudayaan kaplak Sumatera, dan kebudayaan bolkultur atau tulang. Sama,
Jadi kebudayaan pada masa ini juga berasal dari tulang dan batu. Cuman pada masa Mesolitikum ini kebudayaan sudah mulai maju karena sudah mulai diasah. Ciri-cirinya alatnya sudah mulai dipoles atau diasah, sudah mulai ada yang tajam. Terus kehidupannya, seminomedon tadi sudah sampaikan Pak Yusuf, sudah mulai menetap ya di pinggir pantai. Salah satu cirinya tadi, kenapa kok di pinggir pantai ditemukannya kebudayaan sampah dapur atau kenyokan modiner yang berupa tumpukan-tumpukan sampah kerang. Terus juga ditemukan di daerah pedalaman atau gua itu ada gambar-gambar atau sampah-sampah di dalam gua itu, dan gambar-gambar lukisan di dinding gua itu disebut dengan Abyssos Roche. Pada masa ini juga mulai mengenal sistem religi meskipun belum belum maju. Dan pada masa ini masih food gathering tapi tingkat lanjut, masih berburu tapi tingkat lanjut. Maksudnya tingkat lanjut apa? Pada masa ini berburu tapi sudah mulai menetap, sudah agak maju dari zaman yang pertama atau zaman Paleolitikum. Nah, ini contoh-contohnya. Ada alat penetak atau pemotong, ya, bone kultur. Terus ada alat ini juga digunakan untuk mengupas makanan. Nah, ini contoh tumpukan sampah kerang atau kenyokan modiner. Sama kan seperti yang ada di sekitar kita, yang ada di daerah Asem Manis atau Ngawen Utara atau Jasem. Ini kan sama tumpukan-tumpukan kerang. Berarti pada masa itu sudah ada pemukiman di sini meskipun tidak terlalu lama karena mereka masih semi menetap atau semi nomaden. Nah, ini gua-gua. Gua-gua ini kemungkinan juga ada penduduknya. Kenapa? Karena di dalam gua ini nanti ada di daerah Sulawesi atau Sumatera. Gua ini di dalamnya ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan cap tangan yang ini memungkinkan berarti di situ sudah ada penduduknya atau orang yang menetap di dalamnya. Ya, selanjutnya zaman Neolitikum, zaman batu muda. Ya, atau ada yang mengatakan zaman batu baru. Pada zaman ini pemakaian peralatan dari batu yang sudah diasah halus karena telah mengenal teknik mengasah. Meskipun pada zaman sebelumnya sudah mulai diasah, tapi pada masa ini sudah tambah maju, teknik mengasahnya sudah pinter. Pada zaman ini terjadi revolusi kehidupan. Apa maksudnya revolusi kehidupan? Perubahan kehidupan dari zaman nomaden dengan food gathering menjadi sedenter atau menetap dengan food producing. Jadi pada zaman ini ada revolusi atau ada perubahan dari zaman nomaden, dari zaman mereka berpindah-pindah yang mereka mencari makanan dan berburu menjadi masyarakat yang menetap atau sedenter dengan ciri-cirinya adalah food producing. Mereka sudah mulai untuk memproduksi makanan. Berdasarkan peralatannya, pada zaman Neolitikum ini dibedakan menjadi kebudayaan ada kapak persegi, kapak lonjong, dan juga ada penampakannya gambar seperti ini. Kalau ini adalah kapak lonjong, sudah kelihatan ya. Ciri-ciri alat pada masa ini, alatnya sudah dipoles, dihaluskan, bahkan ada yang diruncingkan. Jadi ujungnya itu diruncingkan. Terus sifatnya atau ciri kehidupannya, mereka sudah sedenter atau menetap. Ada rumah-rumah panggung, ada tempat-tempat tinggal, mengenal sistem religi atau mengenal roh nenek moyang, ya. Terus food producing, mereka sudah mulai mengolah lahan pertanian, sudah mulai mengolah ladang, ya. Ada teknik slash and burn, jadi bagaimana mereka memperbarui pertanian dan seterusnya. Terus mereka juga sudah mengenal sistem kelompok atau masyarakat suku. Jadi mereka sudah membentuk suatu kelompok masyarakat di mana masyarakat itu sudah ada kepala sukunya. Jadi pada masa Neolitikum ini masyarakatnya sudah maju karena mereka sudah mengenal sistem kelompok, mereka sudah mengenal kepala suku, mereka sudah mengenal kehidupan religi atau sudah bahasa gampangannya kalau sekarang kita menyebut mereka sudah beragama meskipun tidak beragama, tapi mereka mengenal roh nenek moyang. Jadi mereka itu menyembah dan menghormati roh nenek moyang sebagai pendahulu mereka. Nah, ini salah satu contohnya.
Contoh yang pertama ada kapak persegi. Kapak persegi digunakan untuk apa? Untuk cangkul, untuk pacul. Ini bayangan sampean pacul sekarang kan dari besi yang bentuknya kotak. Kalau dulu dari kapak disebut kapak persegi dari batu, iya. Nah itu digunakan untuk mencangkul. Karena apa? Karena mereka sudah menetap, mereka sudah bertali, mereka butuh alat. Ada kapak bahu, ini juga digunakan cangkul. Ada kapak lonjong juga digunakan untuk mencangkul. Ya. Nah ini contoh gambarnya. Di sini persebarannya nanti bisa dilihat sendiri. Ya, itu beberapa zaman terpisah. Ada zaman megalitikum. Kalau dari katanya aja sudah jelas. Mega berarti besar. Zaman megalitikum itu berarti zaman batu besar. Kenapa disebut dengan batu besar? Karena pada masa ini umumnya menghasilkan kebudayaan dalam bentuk batu-batu yang berukuran besar. Ya, kebudayaan ini muncul pada akhir zaman Neolitikum. Jadi perpindahan dari zaman Neolitikum atau akhir zaman Neolitikum muncul kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar. Yang kebanyakan nanti kebudayaan ini itu digunakan sebagai sistem religi, perwujudan sistem religi untuk menyembah roh nenek moyang, untuk menghormati roh nenek moyang. Nah, tadi kan jelas di zaman Neolitikum tadi, salah satu cirinya mereka sudah mengenal sistem religi. Salah satu wujud dari sistem religi, mereka melakukan ritual atau penghormatan terhadap roh nenek moyang. Nah, mereka butuh perwujudan itu. Hasil kebudayaannya kita kenal dengan kebudayaan megalitikum. Contohnya yang pertama nanti ada menhir, ada dolmen, kubur batu, punden berunda, sarkofagus atau keranda, dan patung atau altar manusia. Ya, itu nanti kita lihat satu-satu. Ciri-ciri kehidupan pada masa ini apa? Pada zaman megalitikum, batu-batu dalam ukuran besar, ya, karena berhubungan dengan sistem religi. Tadi sudah disampaikan Pak Yusuf. Sifat kehidupannya sudah menetap, sedenter, sudah ada pola-pola rumah panggung, sudah mengenal sistem religi, ya, sudah menghormati roh nenek moyang dan mengenang sistem roh nenek moyang. Ada food producing, ya, mengolah makanan, memproduksi makanan, bertani, berladang, dan mengenal sistem kemasyarakatan atau kepala suku sama seperti Neolitikum tadi. Nah ini Pak Yusuf kasih contoh beberapa gambar dari hasil kebudayaan megalitikum. Silakan dilihat, dicermati ya. Yang pertama menhir. Menhir itu bentuknya seperti batu besar ke atas gitu, ya. Menhir ini digunakan untuk tempat pemujaan atau penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Menhir. Terus ada dolmen itu batu yang tertata seperti meja. Nah ini bisa dilihat contohnya. Jadi batu yang tertata seperti meja, dan biasanya batu ini besar anak-anak, bukan kecil, batu ini besar, ya, digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang. Jadi dolmen atau meja ini dibangun atau dibuat oleh masyarakat pada zaman megalitikum untuk apa? Untuk digunakan sebagai tempat sesaji. Jadi sesaji atau pemujaan itu diletakkan di atasnya dolmen. Sarkofagus, ya, sarkofagus. Jadi tempat mayat atau tempat menyimpan mayat itu ada beberapa jenis kalau pada zaman megalitikum. Ada sarkofagus, ada kubur peti batu. Nanti juga ada salah satu lagi di daerah Minahasa atau Sulawesi itu juga ada waruga, ya. Sarkofagus tempat menyimpan mayat yang disertai bekal kuburnya. Dan biasanya bentuknya seperti lesung seperti ini. Nah, biasanya sarkofagus itu disertai bekal kuburnya, maksudnya apa? Ya, mohon maaf, kalau kita melihat beberapa video-video kan ada beberapa cuplikan bahwa orang yang meninggal itu dikasih bekal, dikasih makanan, dikasih uang atau apa. Itu seperti sarkofagus ini. Terus ada kubur peti batu, tempat menyimpan mayat yang disertai yang biasanya ini berbentuk kubur kotak yang menempel di gua atau di batu, ya. Terus ada punden berunda. Punden berunda inilah yang cukup unik dan cukup bagus, nanti yang akan kita bahas cukup panjang nanti, terutama di
di kebudayaan-kebudayaan selanjutnya. Karena kenapa? Karena Punden Berunda ini salah satu hasil kebudayaan megalitikum yang digunakan sampai sekarang, terutama nanti kebudayaan Islam, kebudayaan Hindu-Buddha itu banyak yang menggunakan kebudayaan asli dari megalitikum, yaitu Punden Berunda. Punden Berunda itu tanah yang berundak-undak yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang yang telah meninggal. Bahkan Punden Berunda ini menurut beberapa teori-teori disebutkan candi itu juga salah satu bentuknya dari Punden Berunda. Terus nanti tempat yang tinggi seperti gunung, semuanya itu kan gambarnya seperti Punden Berunda semua. Ya, jadi digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang sudah meninggal. Itu Punden Berunda. Jadi bentuknya seperti tingkat, ada tingkatannya. Ya, ini tadi menhir tadi ya, menhir atau tugu batu besar, ini menhir, bisa dilihat lebih jelas lagi ya. Terus ini tadi meja, apa tadi namanya, dolmen ya. Meja ini di atasnya ini dikasih sesaji untuk roh nenek moyang. Terus ini, nah kalau ini waruga, ada waruga ya, waruga ini kubur, sama, cuman emang tempatnya beda. Rata-rata kalau waruga di Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat juga ada, cuman yang paling bagus lagi di Sulawesi juga ada. Nah ini Punden Berunda ya, bangunan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang berupa tingkatan. Ini sampai lihat aja kelihatan kan, ada tingkatannya. Dalam perkembangan selanjutnya, Punden Berunda merupakan dasar dalam pembuatan candi, ya kan? Jelaskan bangunan keagamaan maupun istana. Candi, sampai lihatlah kalau sampai pernah ke candi, rata-rata candi itu mesti berbentuk tingkatan. Karena kepercayaan orang Hindu-Buddha, tempat yang tinggi itu tempat yang suci. Makanya rata-rata candi itu juga tempatnya di tempat yang tinggi. Sama kalau misalkan jalan-jalan ke Pantura atau ke pantai, jarang kan kita menemukan candi. Rata-rata candi ada di gunung atau di tempat yang tinggi. Ya, dan konsepnya membuat candi itu bangunannya mesti berbentuk berundak-undak. Tuh, bangunan keagamaan seperti masjid juga sama. Orang Islam itu juga mengenal akulturasi budaya. Budaya dari mana? Juga ada yang berbentuk Punden Berunda. Makanya ya bukan berarti kok syirik, tidak. Minimal kita ambil filosofinya. Jadi ada tingkatan. Kalau orang ingin mencapai tingkat yang tertinggi itu ada ikhtiar, ada usaha sampai ke tempat yang lebih tinggi, sampai ke, kalau bahasanya orang Hindu-Buddha itu ke nirwana, ke surga. Kalau bahasanya orang Islam itu kita sampai ke tingkatan yang sempurna atau kafah. Paling tidak seperti itu, ya. Terus ini juga ada peti mati contohnya, kelihatan ya, yang ada gambar manik-maniknya. Terus ini sama, ini tadi seperti tadi, menhir. Terus kalau ini sarkofagus, ya, sarkofagus itu ada gambarnya, ada yang berbentuk lesung seperti ini. Tapi depannya ini ada kepalanya, kayak seperti kepala ya kelihatannya ini, ya. Ada zaman logam. Ya, setelah kita tadi membahas tentang zaman logam, zaman batu, dilanjutkan dengan zaman logam atau zaman Prodagian. Zaman logam nanti dibagi menjadi dua zaman, ya. Zaman logam dibagi dua zaman. Ada zaman perunggu, kebudayaan perunggu dan kebudayaan besi. Kebudayaan perunggu itu berarti apa? Yang namanya juga logam. Berarti hasil kebudayaannya sudah berbentuk logam. Iya. Ini yang pertama perunggu yang kita bahas. Ada negara perunggu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Negara perunggu. Ini digunakan untuk apa? Untuk acara keagamaan. Biasanya sebagai sarana untuk minta hujan. Nah, di atasnya negara ini, saya melihat di atasnya ini ada hiasan-hiasan kata. Karena apa? Kepercayaan orang dulu, kata itu dianggap sebagai binatang yang dapat mendatangkan hujan. Makanya kalau sampean musim hujan, mesti suara kata itu sangat khas. Ya kan, suaranya kata sangat khas, terutama yang hidup-hidup di daerah pertanian atau sawah atau perairan, itu mesti kita akan mendengarkan suara kata. Makanya orang zaman dulu percaya bahwa hewan atau hewan kata ini dianggap sebagai hewan yang bisa mendatangkan hujan. Makanya di sini ada
gambar atau ada hiasan kataknya. Kelihatan kan kecil di sini lah, silakan dilihat itu. Terus ada bejana perunggu. Bejana perunggu ini kalau fungsi jelasnya emang banyak yang masih bingung. Cuman rata-rata ini ada yang kemungkinan ini digunakan sebagai tempat air, bejana perunggu. Ini berasal juga dari perunggu. Terus ada ini moko. Ini ada menyatakan sebagai mas kawin, juga digunakan sebagai alat upacara juga ya. Terus ini candrasa. Candrasa itu emang bentuknya seperti pisau atau kalau sekarang arit atau alat untuk perang ya, tapi candrasa ini fungsinya sebagai tanda kebesaran kepala suku dan alat upacara keagamaan. Jadi yang hanya bisa memegang ini atau mempunyai ini itu adalah kepala suku. Selain kepala suku tidak boleh, karena biasanya digunakan sebagai alat upacara yang dipegang atau dibawa oleh kepala suku. Ada kapak perunggu. Kapak perunggu ini juga digunakan sebagai alat perkakas. Nah ini negara ya, negara muko biasanya. Terus ada kebudayaan besi. Pada masa dulu juga ada hasil-hasil kebudayaan dari besi. Oh ini silakan dilihat, ada kapak corong. Kapak corong, tanda saya, terus ada arca perunggu. Nah ini silakan dilihat. Ya anak-anak, itu tadi penjelasan Pak Yusuf tentang hasil kebudayaan masyarakat prasejarah, baik dalam kategori zaman batu atau zaman logam. Silakan nanti dilengkapi lagi catatan-catatannya, bisa lihat di buku panduan atau di LKS. Nanti ada hal-hal yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan Pak Yusuf, bisa lewat WA atau SMS. Nanti insya Allah sepanjang akan dibahas Pak Yusuf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Pak Yusuf pada pagi hari ini bisa dimengerti, bisa membuat sampean kita semua lebih paham dan mengerti dan sedikit tahu tentang kebudayaan masyarakat pada zaman dulu yang mungkin akan jarang sekali kita temukan pada zaman sekarang. Ya, nanti ada tugas tambahan yang harus sampean selesaikan, nanti di-share Pak Yusuf sendiri. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari Pak Yusuf. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.